Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham harian ya. Untuk tanggal 8 April 2021 hari Kamis ya. Jadi break sesi 1 saya bagi menjadi dua bagian ya. Jadi untuk part 1 yang ini videonya akan bahas 7 saham dulu, yaitu Antam, PBRI, Friend, Era, BNPA, ESA, dan PNBS. Kemudian sisanya untuk part 2 akan bahas mengenai BBKP, Trust, BRIS, Mika, NENRJ, AMRT, dan BKSW. Jadi saya mulai dulu dengan Antam ya. Jadi kalau kita lihat di sini Antam pada saat ini dia akan berusaha untuk breakout dari sideways areanya ini ya. Kurang lebih di area dia sidewaysnya kurang lebih di area sekitar 2100 sampai dengan 2450 ya. Itu sideways areanya. Dan kita lihat high-nya untuk sesi 1 break 2450 pas ya. Jadi kalau kita lihat di sini Antam dia sudah berusaha untuk naik ke atasnya ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 2340 dan di level 2270 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, sebenarnya sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya, mingguan ya, untuk Antam. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 2450 boleh buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau kita lihat di sini, ini volumenya dia masih mengecil ya, walaupun masih di bawah rata-rata 5 harinya ya sampai dengan sesi 1 break ya. Dan rata-ratanya ini dia cenderung menurun ya, masih cenderung kecil. Jadi buy-nya kalau dia sudah berhasil naik sesi 2, kalau sudah berhasil naik ke atas 2450 boleh buy, tapi jangan terlalu banyak. Nah, nanti ditambah lagi kalau sudah berhasil naik ke atas 2590 ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 2590, maka target berikutnya dia akan berusaha untuk naik ke atas 2880. Dan kalau sudah berhasil naik ke atas 2880, di sini target berikutnya kurang lebih dia akan mencoba untuk breakout ke atas 3440. Tapi di tengah-tengahnya ini ada checkpoint ya, swing high-nya di 3040. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3040 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi buy-nya bertahap aja untuk Antam, jangan terlalu agresif buy sebanyak-banyaknya ya. Kita lihat di sini volumenya masih kecil ya di sini ya. Jadi walaupun dia akan ada kecenderungan untuk breakout di atas sideways areanya dan lanjut ke atas 38,2%, saran saya sih buy-nya bertahap aja. Jadi kalau naik ke atas 2450 plus buy, kemudian naik lagi ke atas 2590 plus buy ya. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 2880 lagi tambah lagi atau buy up ya. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya 3040 boleh tambah lagi ya. Itu untuk Antam. Kemudian untuk BBRI kita lihat di sini setelah pembagian dividen ya, dia berhasil rebound naik dan kali ini dia berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Jadi yang sudah punya BBRI ya, pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya di 4230 dan di 4150. Jadi kalau turun di bawahnya 4150 kalau trading ya, baiknya jual dulu ya. Kemudian bagi yang belum buy, kalau mau buy ya, sebenarnya kita lihat di sini di awal yang di sini ya, di level yang di sini ini ada semacam sistem 4450 ya. Kalau kita lihat di sini ini kurang lebih di sini 4480 ya. Jadi yang belum punya BBRI kalau mau buy, saran saya tunggu minimal ya, paling awal kalau mau curi start dia sudah berhasil naik ke atas 4370 buy, atau lebih amannya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4480. Atau kalau mau buy-nya bertahap ya, jadi mulai 4370 ke atas buy, kemudian naik lagi ke atas 4480 buy. Target price terdekatnya dia akan berusaha mencapai level ini ya, swing high-nya ya, 4780. Jadi kalau kita lihat di sini 4780 ini belum berhasil ditembus ke atas. Dan ini kita perhatikan resisten 4880 ini lumayan cukup kuat ya. Jadi target terdekat yang realistis menurut saya sih 4780 ya. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas 4780 boleh tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya 4950. Nanti kalau sudah berhasil breakout ke atasnya 4950 boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Paling cepat kalau berhasil naik ke atas 4370 buy. Kemudian naik lagi ke atas 4480 buy ya. Target terdekatnya di 4780 dan 4880 ya. Ada kemungkinan dia kalau berhasil naik ke atas 4780 dia ada kemungkinan untuk
mencoba untuk breakout ke atas 4950 ya. Kemudian untuk friend, analisa friend ini sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan ya. Jadi untuk friend, bagi yang sudah punya, pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di angka bentar saya lihatkan di hourly-nya, pasang aja di angka 82 ya. Jadi kalau dia bertahan di atasnya 82 masih cukup bagus ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 82 dan stop lossnya di sekitar maksimum ya. Di sini aja maksimum 74 ya. Jadi kalau turun banyak 74, jual dulu semuanya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy friend boleh-boleh aja, tapi tunggu ya, karena high-nya hari ini 87. Jadi yang belum buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 87. Maka target terdekatnya di mana, kurang lebih dia akan menguji level Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi di sini ada swing high ya, di dekat Fibonacci retracement 38,2%, yaitu di 95. Jadi baiknya bertahap ya. Kalau naik ke atas 87 buy, kemudian naik lagi ke atas 95 ya. Kalau dia berhasil ditutup di atasnya 95, boleh tambah lagi, maka dia akan menguji level ini ya, Fibonacci retracement level 50% nya di 110. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 110, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 122 sampai dengan 125 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 125, maka dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih sekitar 150-an ya. Itu untuk friend. Kemudian untuk era, saya sudah punya, kalau belum pasang stop loss atau trailing stop ya, pasang aja di low-nya hari ini 515 dan maksimum stop loss-nya di 484 ya, itu maksimum ya. Kemudian bagi yang belum buy era, cara saya, kalau kita lihat di sini, era ini dia cenderung masih sideways ya, cenderung sideways kurang lebih di area yang saya kotakin ini. Jadi kalau mau buy, sebentar saya coba gambarkan era ya, sebentar saya lihat dulu apakah pernah saya gambarkan. Oh belum. Kalau kita lihat di sini era, sebentar saya gambarkan dulu. Saya coba gambarkan pakai Fibonacci extension aja ya, atau retracement aja lah, karena ini kita lihat kalau dia berhasil breakout, targetnya di mana gitu ya berikutnya ya. Jadi bentar. Jadi setelah stock split ya, di era setelah stock split, kita lihat di daily-nya ya. Kita lihat di sini Fibonacci retracement dia cukup rapi ya di sini ya. Jadi kurang lebih di area ini ya. Ini adalah retracement yang sedang dia uji sekarang ya. Yaitu retracement level 23,6%. Dia sedang menguji level ini. Tadi ini saya hapus yang sideways-nya. Jadi yang belum punya, saya belinya kalau sudah berhasil naik ke atasnya 540 ya hari ini ya. Kalau berhasil naik ke atas 540 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di sini, dia sideways-nya ini cukup lama ya, mulai dari awal tahun 2021 sampai dengan hari ini ya. Jadi dia sideways cukup lama, masih belum berhasil untuk breakout ke atasnya ini ya. Kurang lebih sekitar 600 sampai 605 ya sebelumnya, sesudahnya stock split ya. Jadi buy-nya itu kalau dia berhasil naik ke atas 540 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya kurang lebih 565 ya, boleh tambah lagi ya. Maka target berikutnya kurang lebih di 600. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 600, boleh tambah lagi, istilahnya buy up atau average up. Maka target berikutnya saya coba tarik Fibonacci extension 2 titik ya. Maka target 127,2%-nya kurang lebih di 690 sampai 700 ya. Kalau kita lihat di sini, ini titik tertinggi sebelumnya di mingguan Agustus ya 2018, ini di sekitar area sekitar 637 ya. Berarti saya hitung 635 aja. Bentar. 677 sih di sini ya. Jadi saya hitung kurang lebih 680 lah. Jadi dekat dengan area Fibonacci extension level 107,2% ya. Jadi kurang lebih kalau di sini cukup akurat ya. Di sini ada swing high-nya.
sekitar 677 ya. Jadi saya bulatkan 680 lah, mendekati area Fibonacci extension level 127,2%. Nah, itu targetnya kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 600 ya. Jadi yang belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 540 buy. Kemudian naik lagi ke atasnya 565 ya, buy up lagi atau tambah lagi, atau istilahnya average up ya. Kemudian naik lagi ke atas 600 boleh tambah lagi. Target berikutnya kurang lebih ya sekitar 680 sampai 690 ya. Itu untuk era ya. Kemudian untuk BLBA, untuk Bank Bumi Arta ya, dia sebelumnya auto reject bawah berhari-hari, kemudian ini 2 hari ini dia naiknya lumayan ya. Jadi saya coba tarik garis Fibonacci retracement-nya ya. Saya tarik garisnya Fibonacci retracement-nya dari bawah sini. Saya pakai magnet. Jadi kalau kita lihat di sini dia berusaha untuk breakout naik ke atas 61,8% ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1450 ya, dan 1415 ya maksimum ya. Atau kalau mau maksimum lagi, paling mentok ya istilahnya, paling last defense lah istilahnya, pertahanan terakhir itu di 1230. Jadi kalau turun lagi di bawah 1230, dia akan risiko untuk turun di bawahnya Fibonacci retracement 78,6% ya, di bawahnya 1000-an ya. Jadi pasang aja trailing stop maksimum banget ya, itu di level 1230. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, ini dia kita lihat di sini high-nya ada dua ya, 1650 dan di sini 1625. Kalau yang belum buy, saran saya tunggu kalau berhasil naik ke atas 1650 buy ya. Cuma buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di sini memang likuiditasnya dia kurang ya. Di sini sebelumnya Februari pertengahan ya volumenya kecil. Naik pun dia diangkat volumenya nggak seberapa banyak ya. Ini di sini kena suspend, kemudian setelah suspend dilepas masih bisa naik, kemudian kena suspend lagi, kemudian dia dibuka, dia ARB berhari-hari ya. Jadi masih resiko. Ini khusus yang suka high risk ya, yang resiko tinggi, yang berani tanggung. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1450 baik. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 1000, di sini kita lihat di low-nya 1810 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atasnya, ini batas ARB-nya 1880. Berarti kalau berhasil naik ke atas 1810 tambah lagi. Kemudian kalau berhasil naik ke atasnya 2200 ditambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja sesuai dengan Fibonacci retracement levelnya. Mulainya buy-nya sekitar 1650 ke atas ya, mulai buy-nya. Jadi sekarang itu masih belum buy ya, tunggu ya, tunggu konfirmasi. Kalau kita lihat di sini dia naik pun dia volumenya masih pertengahan sesi 1, dia masih di bawahnya ya. Ya siapa tahu nanti sesi 2 dia melebihi atau sama rata kurang lebih ya. Tapi kita fokus di price action-nya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 1650 buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Kemudian berikutnya ESA ya. Jadi ESA ini sudah saya bahas sebelumnya, dia berhasil breakout ke swing high-nya ini ya, 396 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop atau stop loss-nya di 394 dan di 376 ya. Bagi yang belum punya ESA ya, boleh buy kalau dia sudah berhasil naik hari ini di atas 410 ya. Kalau di atas 410 boleh buy. Maka target berikutnya kalau kita lihat di sini dia ada checkpoint sekitar 430-an, 430 sampai 434 ya. Itu target pertamanya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 434, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mencapai target 450 atau bahkan sampai Fibonacci extension level 21,8%, kurang lebih di sekitar 490 sampai dengan 500 ya. Jadi peluang kenaikannya masih cukup bagus. Belinya bertahap aja ya. Jadi jangan terlalu agresif langsung sekarang buy sebanyak-banyaknya ya. Belinya bertahap aja. Selama dia masih di atasnya Fibonacci extension 161,8%, dia masih potensial untuk mencapai target sekitar 261,8% ya, sekitar 490 sampai dengan 500 ya. Itu untuk ESA. Kemudian untuk PNBS sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Di PNBS
Dia hari ini berhasil breakout di atasnya 38,2%. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 106 dan maksimum di 95 ya. Itu yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, bentar saya lihat di sini PNBS ya. Masih belum arah ya. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 112. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 112, maka target berikutnya kurang lebih dia akan menuju level high-nya di 127 ya. Tapi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 112 buy, jangan terlalu banyak, kemudian naik lagi ke atasnya, mungkin checkpointnya di sini ya. Ini ada high-nya 121 ya. Naik ke atas 121 buy. Kemudian kalau berhasil breakout lagi ke atas 127 boleh tambah lagi buy up ya, atau average up. Targetnya kurang lebih sekitar 140 sampai dengan 145. Jadi kurang lebih di area Fibonacci extension 107,2%. Jadi sekian pembahasan untuk sesi 1 untuk saham Antam, BBRI, Friend, Era, BNPA, ESA, dan BNPS. Untuk berikutnya yang patuh saya akan bahas untuk saham-saham BBKP, KRAS, BRIS, Mika, ENRG, AMRT, dan BKSB ya. Jadi linknya ada di deskripsi di bawah ini. Terima kasih.